Bab 795. Sudah mati. Tubuh Lesikin tersentak, dia segera duduk dengan tegak. Dia dapat merasakan tatapan panas Martin Sue. Kenapa kamu ingin menyiksa Jerry yang seperti ini? Lesikin bertanya. Meskipun dia dibawa oleh anak buah Martin Sue, namun dia pingsan ketika ingin merebut pengemudi. Dan setelah itu, dia sama sekali tidak terluka. Dia memiliki perasaan, Martin Sue ini tidak akan melakukan apa-apa padanya dan Jerry Yang, dan dia memiliki tujuan tertentu. Martin Sue tersenyum menatap Lesikin lalu bertanya, menurutmu, kenapa aku melakukan ini? Lesikin terlihat kesal, lalu tidak menjawab. Jonathan Chen, beritahu Nona Qin, kenapa aku ingin melakukan ini? Martin Sue tiba-tiba bertanya kepada seorang pria parubaya di samping sana. Jonathan Chen berusia sekitar 40 tahun, dia mengenakan setelan jas, mengenakan kacamata emas, lalu kilauan kacamatanya membuat dia terlihat mengerikan. Dia mengangkat kacamata, lalu tersenyum dan berkata, jika aku tidak salah pangeran kedua ingin menaklukkan Jerry Yang. Martin Sue tidak bicara, dia hanya tersenyum, mengangkat cangkir teh, lalu meminumnya, dan wajahnya terlihat bangga. Jonathan Chen kembali berkata, ketika pangeran kedua pertama kali mengutus orang untuk merusak beberapa gedung di konstruksi Kyushu, dia sudah merencanakannya. Pemberusakan pertama hanya untuk memancing amarah Jerry Yang, membuat dia kehilangan akal sehat. Kedua kalinya terjadi di malam hari, lalu dia membeli pemasuk bahan bangunan proyek Kyushu. Beberapa truk itu merusak bangunan di Kyushu, tujuannya hanya untuk memancingnya pergi menjauh. Jika Jerry yang tidak segera pergi, bagaimana bisa Ghosty memiliki kesempatan untuk membawa Nona Qin pergi? Lesikin terkejut, dia tidak menyangka, semua hal yang terjadi hari ini ternyata untuk menjebak Jerry Yang. Apa tujuan kalian membawa aku? Lesikin bertanya. Jonathan Chen tersenyum, seorang pria yang bisa berkembang dari seseorang yang tidak berguna hingga menjadi seperti ini, membuktikan kamu sangat penting bagi pria ini. Selama terjadi sesuatu padamu, dia akan kehilangan akal, dan kondisi Sekarnak sudah membuktikannya, dia memang mulai kehilangan akal sehat karena kamu. Tubuh Lesikin tersentak, bahkan dirinya tidak menyadari, bagi Jerry Yang, dirinya ternyata begitu penting. Kedua matanya merah, lalu sudah mulai berkaca-kaca. Nona Qin, aku benar-benar iri padamu, kamu memiliki seorang pria yang begitu mencintaimu. Jika kisah kalian dijadikan cerita, mungkin seluruh wanita di dunia akan iri padamu. Jonathan Chen tersenyum, lalu berkata, selama kamu ada di tangan kami, meskipun kami meminta Jerry yang menyerahkan segalanya, dia juga tidak akan ragu. Tetapi, yang pangeran kedua bukanlah yang Jerry yang miliki, tetapi dia menginginkan Jerry yang sendiri. Pria seperti ini, hanya dengan menaklukkannya, baru dapat berguna. Pangeran kedua menindak Jerry yang seperti ini, tujuannya hanya untuk membuat Jerry yang mengerti, meskipun dia sangat hebat di kota Yan, tetapi bagi pangeran kedua, dia bukan apa-apa. Selama kepercayaan dirinya hancur, maka kita baru bisa menaklukkan singa ini. Setelah mendengar ucapan Jonathan Chen, Martin Sue tertawa, bagus, ucapanmu sangat bagus. Ucapan ini sudah memastikan tebakan Jonathan Chen. Lesikin tertuju ke arah layar, dia merasa dirinya sangat tidak berguna, dia tidak hanya tidak dapat membantu Jerry Yang, namun dia justru merepotkan Jerry Yang. Meskipun Jerry Yang tidak dalam masalah, namun ketika melihat dia diperlakukan seperti ini, Lesikin juga sedih. Namun jika ingin menaklukkan Jerry Yang hanya dengan semua itu, sepertinya akan sangat sulit. Jonathan Chen kembali berkata, jika aku tidak salah, bukankah pangeran kedua sudah mempersiapkan rencana lain untuk Jerry Yang? Martin Sue tersenyum dan berkata, tidak buruk, sudah ada kemajuan, setelah aku mewarisi posisi Raja Sue, aku akan memberikan posisi tinggi untukmu. Mendengar ucapan tersebut, Jonathan Chen merasa senang, lalu segera berkata, terima kasih pangeran kedua. Kemudian, dia memberi hormat dan bertanya, hanya saja, persiapan apa yang telah pangeran kedua persiapkan untuk Jerry Yang? Martin Sue tersenyum, kamu akan mengetahuinya,
namun malam ini mungkin tidak akan bisa melihatnya. Setelah berkata, dia naik ke lantai atas. Sebelum pergi dia berkata, antar Nona Qin pergi ke kamar untuk istirahat. Besok pagi, dia masih harus menemani aku untuk menyaksikan permainan. Baik. Dua pengawal wanita maju ke depan, tidak memberikan Lesikin kesempatan untuk menolak. Mereka membawa Lesikin ke dalam kamar tamu. Di waktu yang bersamaan, pelabuhan di pinggiran utara. Di sekitar sana dipenuhi dengan kontainer. Jerry yang tidak berhenti mencari, satu kontainer saja tidak terlewatkan. Sebaliknya dengan Ken Kokian, dia lebih lambat dari Jerry Yang. Istirahat sejenak, nanti baru mencari lagi. Ketika mereka berdua bertemu lagi, Echri yang tiba-tiba berkata, baik, Ken Kokian berkata. Jerry yang ingin pergi, seperti ingin ke mobil untuk istirahat. Kenokian segera mengikutinya. Kak Jerry, menurutmu sampai kapan kita baru bisa menemukan kakak ipar? Sekarang 1 jam sudah berlalu, namun kita baru memeriksa beberapa kontainer. Jerry yang berkata dengan nada datar, mungkin saja akan segera ditemukan. Kak Jerry sudah memiliki petunjuk. Ken Kokian segera bertanya. Ketika bicara, mereka berdua sudah menjauhi tempat berkumpulnya kontainer. Piak. Jerry yang sebelumnya masih berjalan pergi keluar, tiba-tiba memutar tubuhnya, lalu mencengkram leher Ken Kokian. Ken Kokian panik, dia mengeluarkan suara yang sesak dari kerongkongannya. Kak Jerry, kamu kenapa? Kamu bukan Ken Kokian, sebenarnya kamu siapa? Saat ini, sebuah hawa dingin terpancar keluar dari tubuh Jerry Yang. Dia seperti berubah menjadi orang, di tengah pupil hitam, ada 2 cahaya yang terpancar. Ekspresi Ken Kokian berubah, lalu berkata, aku Ken Kokian. Srek, Jerry yang menarik topeng dari wajah Ken Kokian, dan wajah yang tua dan rambut yang putih terlihat. Ghosty. Dia adalah Ghosty yang sebelumnya membawa Lesikin pergi. Ghosty juga tidak menyangka, ternyata dirinya terbongkar. Karena sudah terbongkar, maka dia tidak perlu bersembunyi lagi. Energi yang kuat meledak keluar dari tubuhnya. Duang. Dia tidak ragu, satu kakinya menendang dada Jerry Yang, lalu berusaha melepaskan diri dari tangan Jerry Yang. Teknik penyusut tulang. Melihat Ghosty yang terlepas dari tangannya, Jerry yang mengerutkan alisnya. Ketika berada di perbatasan utara, dia telah melihat banyak teknik, jadi tentu saja dia pernah melihat teknik penyusut tulang, hanya saja tidak disangka, teknik hebat seperti ini, ternyata bisa dia lihat di kota Yan. Tadi, Ghosty secara tiba-tiba menggunakan teknik penyusut tulang, sehingga lehernya menjadi ramping, dan akhirnya terlepas dari tangan Jerry Yang. Tidak disangka, kamu bisa mengetahui teknik penyusut tulang. Ghosty menyipitkan kedua matanya. Wajahnya yang sudah hancur, ketika matanya menyipit, hanya tersisa 1 garis, jadi sangat sulit membedakan matanya dengan bekas luka di wajahnya. Seakan-akan dia tidak memiliki wajah. Seharusnya kamu ini Ghosty. Jerry yang bertanya dengan nada dingin, apa yang kamu lakukan pada Ken Kokian? Di mana dia sekarang? Sejak awal dia sudah mencurigai Ghosty, hanya saja untuk menutupinya, dia berpura-pura tidak tahu. Ken Kokian tidak pernah banyak bicara, dia tidak mungkin bertanya begitu banyak pada Jerry Yang. Tadi ketika dia pergi untuk istirahat, dia baru menemukan kesempatan untuk menindak Ghosty. Dia sudah mati. Ghosty tertawa, tawaannya terdengar sangat keji. Bersambung.